Oke, halo semua pendengar podcast. Selamat datang kembali setelah sekian lama kita vakum dari episode sebelumnya. Kali ini masih bersama dengan tamu istimewa, Om Kukuh Wama. Halo Om, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Jalvin. Selamat pagi pendengar podcast semua. Gimana kabarnya Om, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Puasa ya sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Hari ke-18 ya. Hari ke-18 ya. Alhamdulillah lancar, sehat. Aku aja udah lupa ngitung harinya kapan. Oke. Nah, jadi pendengar podcast hari ini kolaborasi lagi. Ini kolaborasi yang pertama, kita berdua berani memperkenalkan dengan singkatan Kamikaze. Podcast bersama kami, Kukuh dan Zalvin. Oke. Nah, hari gitu ya. Nah, hari ini tuh temanya sebetulnya agak menarik karena ada kayaknya bakal berhubungan dan relevan gitu ya dengan situasi yang sekarang. Kita semua memprediksi bahwa 2021 kayaknya era pandemi akan berakhir, tapi ternyata tidak. Dan mungkin untuk orang-orang yang bekerja itu masih ada yang WFH, atau ada yang setengahnya tetap bekerja, atau bahkan ada yang full WFH. Nah, jadi Om Kukuh tuh hari ini akan sharing. Jadi dia akan membawakan topik judulnya ini, tips menulis gitu ya. Nah, ini jadi buat teman-teman semua pendengar podcast yang kayaknya punya keinginan terpendam ingin bisa membuat suatu buku. Nah, ini kita langsung dapet tips dan strateginya langsung dari pakarnya. Pendengar podcast tuh harus tahu gitu ya. Om Kukuh ini penulis buku bestseller, It's Showtime. Dan kalau searching nih di Google, malah aku ketemunya justru iseng-iseng googling, ketemunya di mana? Di Amazon.com. Ini luar biasa gitu. Iya, itu nggak sengaja googling Amazon. Masuk It's Showtime, langsung keluarnya di lamannya si Amazon.com. Nah, ini luar biasa ini. Nah, tapi sebelumnya ini kan harus diperkenalkan dulu nih. Siapa sih Om Kukuh ini? Apa sih istimewanya kok sampai diundang lagi gitu ya? Oke Om, coba ini teman-teman pendengar podcast nih mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Boleh nggak cerita ini background pengalamannya? Karena beliau ini nih, pengalaman di bagian training ini luar biasa nih, 4 jempol nih gitu ya. Oke Om, silakan Om, coba diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih Om Zalvin dan para pendengar podcast kalian. Kita ketemu lagi di podcastnya Kamikaze. Jadi saya Kukuh Wahyu Aji. Jadi saya lebih senang menyebut diri saya professional trainer, ya, professional trainer. Saya mempunyai basic pengalaman bekerja di beberapa bidang gitu ya. Ada di manufaktur, kemudian ada di kontraktor gitu ya. Ya, jabatannya juga unik-unik gitu ya, dari sales marketing kemudian ke HRD, ke internal training gitu ya. Ya alhamdulillah di sana dipercaya gitu ya. Terus kemudian sampai dengan saat ini, mulai dari tahun 2010 saya sudah full untuk jadi professional trainer gitu ya. Jadi di beberapa bidang soft skill, antara lain untuk service, kemudian untuk leadership, kemudian juga untuk sales ya. Kemudian beberapa bidang usaha, dari keuangan, kemudian manufaktur, kemudian beberapa perusahaan yang sudah menggunakan jasa kami gitu ya. Terus kemudian juga saya lebih senang dengan experiential learning gitu ya. Di dunia outbound juga saya masih suka tuh, senang tuh mendesain, kemudian mencoba membuat sebuah program yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa perusahaan yang mempercayakan kebutuhan trainingnya kepada kami. Seperti itu Om. Jadi ya pendengar podcast, kalau ada yang butuh nih online training gitu ya, silakan hubungi Om Kukuh Wahyu Aji ya. Emailnya tuh di kukuh.wama@gmail.com kalau nggak salah. Ya. Di googling kan? Juga sudah keluar Om ya. Di googling sudah keluar ya. Alhamdulillah. Oke, nah jadi hari ini seperti tadi udah disebutin, ini judul sharingnya Om Kukuh ini adalah tips menulis gitu ya.
sebelum masuk gitu ya, boleh cerita nggak sih kenapa memilih topik tips menulis nih Om Kuku? Ya, oke, terima kasih Om Jalvin. Ini pendengar podcast, semua orang itu pasti bisa menulis, ya. Semua orang bisa menulis, cuma ya tidak banyak orang yang mampu mendokumentasikan tulisannya, gitu ya. Kalau saya bilang, saya termasuknya agak telat untuk mendokumentasikan tulisan saya ke dalam sebuah buku, gitu ya. Nah itu saja sih. Kemudian dengan era pandemi ini kita melihat kan itu tadi yang Om Jalvin bilang di awal, banyak waktu di rumah, kemudian waktu, saya tidak bilang senggang, tapi waktu untuk mengamatinya jauh lebih banyak. Nah gitu. Nah itu kenapa nggak kita gunakan? Mungkin saya menambahkan tidak hanya menulis buku Om Jalvin, tetapi e-book juga bisa. E-book itu elektronik book itu ya? Iya. Jadi bisa dimanfaatkan lah ya, pengamatan-pengamatan atau ide-ide yang ada gitu Om Jalvin. Karena kalau menurut saya membiarkan ide tidak termanfaatkan itu sesuatu hal yang mubazir tuh. Iya benar juga sih. Sebenarnya sih aku juga rajin sih Om menulis ini pengeluaran dan pemasukan setiap bulan. Bukan menulis buku. Iya, itu sama dengan warung tetangga tuh. Iya makanya. Oke, jadi tadi udah disampaikan menulis itu kayak mendokumentasikan ide, kejadian, pengalaman atau cerita dalam tulisannya. Oke lah, karena aku juga penasaran, monggo Om langsung aja dimanfaatkan waktunya untuk sharing ke kita semua nih, kepada pendengar podcast juga, apa sih tips menulis yang akan disampaikan? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, kita akan melihat kecenderungan era sekarang ya, Om. Ya, eranya bagaimana sekarang kita memanfaatkan medianya, ya media. Kemudian nanti kita lihat bagaimana sumber inspirasinya, ya kan. Terus kemudian bagaimana gaya menulis era sekarang gitu ya. Coba nanti akan kita sharing di sini, karena yang menarik adalah saya kenapa cerita seperti ini. Saya merasakan bagaimana ternyata kalau sudah enjoy di dalam menulis itu luar biasa tuh. Ya, gitu kita kalau sudah enjoy dalam menulis, iya. Tadinya saya juga termasuk yang tadi saya bilang agak telat untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian saya dengan menulis. Ya kan, kalau kita bilang seorang fotografer itu mendokumentasikan kejadiannya dengan foto. Itu kan, seorang pelukis mendokumentasikan kejadian, inspirasi atau ide atau pengalaman atau ceritanya dalam suatu lukisan. Nah, penulis gitu atau writer ini seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita mencari idenya, sebenarnya yang paling mudah gitu ya adalah apa yang kita lihat, kita rasakan atau pengalaman yang ada seperti itu. Ya kan, kita kadang-kadang bilang, bagaimana caranya menulis yang baik. Sebenarnya semua menulis juga baik, cuma yang jauh lebih penting adalah itu tadi. Kita mau mengkerucutkan idenya dari mana, dan kemudian tujuannya ke siapa. Nanti pengaruhnya terhadap tadi Om, gaya bahasa, kemudian materi penulisan yang akan kita buat, seperti itu Om. Nah tapi kan gini ya, mungkin Mbak yang menjadi banyak tantangan buat pendengar podcast yang lainnya gitu, mulainya itu dari mana gitu. Ini kan sulit kan ketika oke lah menulis tadi mendokumentasikan kejadian, ide, pengalaman. Oke, lalu gimana nih cara memulainya gitu? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Ya memulainya sekarang Om. Iya juga ya. Iya. Kenapa ditanya pertanyaan begitu ya? Iya, sahabat pendengar podcast ya, mulainya dari sekarang. Contohnya gini, kita beberapa hari yang lalu sepakat, walaupun itu sudah kita rencanakan gitu ya, saya membuat ini yang dicatatkan di handphone Om. Yang kemarin saya kirim tuh Om Jalvin ya, ya script itu dari handphone. Saya cuma ingin gini, apa yang saya ajarkan, apa yang saya sharingkan itu saya lakukan. Okay. Ya, ini kan medianya sekarang udah banyak Om, nggak perlu kertas. Kalau era, saya nggak bilang era kita lah ya, karena usia kita kan juga berbeda jauh gitu ya. Iya tuaan Om lah pasti, saya kan lebih junior gimana sih? Wah luar biasa. Ya. Terus. Jadi dulu kertas, kita menulis perlu kertas, benar ya Om ya.
Tapi sekarang enggak. Ada smartphone, ya kan? Kan Betul. ada note-nya. Kemudian apa? Yang paling mudah adalah voice record. Kita punya ide, malas untuk nulis, ya di kertas, kemudian di smartphone kita, kemudian cukup voice record aja. Iya, Ya kan? Saya ingin menulis ini, kejadian ini, saya melihat ini, sudah. Setelah itu kan kita playback lagi. Nah itu baru kita jadikan inti untuk menulis. Bukannya malah jadi reportase ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Ya kan? Beberapa wartawan menulis beritanya kan dia recording dulu. Kemudian baru nanti dituangkan di dalam narasinya dia, tulisannya dia. Oke, udah dimulai gitu ya, udah dicatat di smartphone kayak di voice recording atau di tab, di iPad gitu ya. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya ditulis. Nah cuma kan gini, orang ini ada bermacam-macam ketertarikannya di dalam menuangkan yang tadi itu, idenya, kejadian atau pengalamannya. Ya, ada yang misalnya saat kejadian dia bisa nulis gitu ya, panjang gitu ya. Terus kemudian ada yang butuh waktu senggang atau santai gitu ya, nuansanya mesti tenang segala macam. Kemudian ada yang orang butuh on mood atau pada saat inspirasinya ada, itu macam-macam Om. Nah, saya ingin sharing. Saya pernah merasakan tiga-tiganya Om pada saat menulis buku kami nih, It's Showtime. Kebetulan saya pegang di saya gitu ya. Ini kurang lebih ada sekitar 270-an halaman. Dan kita kerjakan halaman ya? Iya, ini kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan, nggak sampai 3 bulan, 2 bulan. Oke. Nah sebentar nih Om, saya mau ngasih tahu nih ke pendengar podcast, tolong ya, satu buku ini udah punya saya, jadi jangan diminta ya, jangan dikasih yang lain. Oke. Nanti saya cerita bagaimana suka dukanya dalam menulis. Ternyata membuat saya hampir ketagihan untuk menulis. Oke Om, lanjut. Oke. Saya menancapkan di pikiran saya bahwa ini harus selesai. Jadi uniknya buku It's Showtime ini ditulis oleh 3 orang Om. Banyak amat. Oleh 3 orang. Iya. Kemudian lembaga kita punya suatu lembaga namanya 3-in-1. Ada saudara saya Mas Unggul, Om Unggul, kemudian ada Om Nugroho. Nugroho Nusantoro. Ya, nah kita domisilinya di Surabaya, Bekasi. Nah ini menarik Om. Jadi kita komit buat grup WA bahwa mood kita sudah kita kasih space nih. Ini nggak boleh moodnya lepas. Gitu ya. Iya, 2 bulan itu kita hajar habis-habisan. 1 bulan kita semua menulis bahan. Yang tadi saya bilang, buku It's Showtime ini kalau teman-teman bisa nanti searching dilihat, ini covernya beda dari yang lain. Jadi kalau orang-orang covernya mungkin foto, kemudian atau gambar gitu ya. Nah kalau kita adalah sebuah semacam tulisan ringkasan singkat. Ringkasan singkat biar penasaran, teman-teman bisa lihat gitu ya, tulisan singkat ya. Kemudian saya tanya kepada editor kita, Mas kenapa begini, yang lain udah umum katanya. Nah ini kita mau buat berbeda. Kemudian sampul kita juga berbeda, kombinasinya hitam dan putih gitu ya. Nah, jadi hampir sama covernya Metallica tuh ya, hitam gitu. Itu malah ngeliatnya kayak ini ya, kayak Netflix ya. Covernya hitam, tulisannya merah. Jangan-jangan Netflix nyontek si It's Showtime nih sampulnya. Nah terus lagian juga memang sih kalau udah gambar foto di depan tuh malah jadinya orang lihat kayak biografi, jangan-jangan nanti ya. Iya, gitu. Takutnya malah dilihat sampul, kayak kirain majalah cover boy gitu ya Om ya. Masih mending kalau cover boy, kalau tulisannya wah in memoriam, wah amit-amit. Amit-amit ya kayak iklan gitu ya. Oke Om. Nah jadi kita bertiga tuh mengoptimalkan mood. Jadi pada saat kita namanya juga saya terutama juga manusia biasa ya, kadang-kadang mood kita lepas segala macam. Tetapi saya punya tujuan akhir yang saya jaga bahwa 1 bulan ini paling tidak naskah harus selesai.
Ya kan? Ada deadline yang ketat juga ya. Iya, harus punya deadline. Kalau enggak itu terlalu santai, Om. Bener ya. Berapa deadline lama itu nyelesain? Berarti 1,5 bulan ya, so it's your time itu. Kurang lebih 1,5 bulan kan kita edit lagi, kita susun lagi, kita lihat. Nah ini juga masukan buat pendengar podcast ya. Jadi kalau menulis itu jangan takut salah dulu, Om. Tipu dan segala macam jangan, tulis aja dulu. Enggak, justru sebenarnya sih kayaknya sih justru sebenarnya ini tantangannya tuh kayak ibaratnya gini ya, ide udah ada di kepala nih, mau nulis tentang pengalaman pribadi lockdown nih gitu ya, di kepala udah ada, tapi begitu di depan komputer, laptop atau tab mau ngetik kalimat pertama nih, udah tuh buntu biasanya. Nah ini nih gimana sih cara memancing supaya karena kan mengalir ya ketika kita sudah berhasil mengetik kalimat pertama tuh biasanya langsung ngalir tuh. Nah, tapi untuk memulainya ini loh yang kadang-kadang juga sulit nih. Ada tipsnya gak nih Om? Iya itu tadi yang saya bilang, mulai aja. Mulai saja. Misalnya di sini saya lupa karena kita sudah share ini, kita nggak tahu dibilang ini ada salah satu semacam chapternya itu mitos bekerja. Gitu ya kita mulainya dari mana gitu nah kita ambil gini, salah satu definisi mitos gitu ya atau myth adalah sebuah kepercayaan atau cerita populer yang dihubungkan dengan individu. Nah sudah mulai saja begitu itu mengalir bahwa nanti akhirnya mengarah ke bekerja. Kalau bekerja misalnya kita patuh terhadap orang lain, kita tidak bisa kaya, ya kan, karir tergantung nasib, dia memang pintar, pekerjaan saya tidak mempengaruhi gaji. Nah itu akhirnya nanti kita pecah sendiri gitu. Mulai saja. Iya ya. Kan menulis itu tidak ada benar salah, gayanya masing-masing. Iya. Kayak ini ya, kayak tagline-nya e-commerce yang warna hijau tuh. Mulai aja dulu gitu ya. Iya benar. Nah, yang itu tadi yang saya bilang, kita kadang-kadang terjebaknya di aduh bahasanya benar nggak ya, kalimatnya benar nggak. Nah, kalau menulis tuh nggak ada benar salah, ya kan? Nah tergantung kita ini mau kemana, nanti kita jelaskan lebih detail. Ini mau istilah saya ini pasarnya mau kemana. Okay. Tulis aja, iya. Nah itu tadi saya bilang tulis, kemudian nanti di ujung atau setelah next time kita mau menulis lagi baru kita lihat, kita susun gitu. Kalau di awal sudah mempertimbangkan itu, saya yakin itu kayak caca, maju mundur. Kok caca sih? Ya, kayak dance DKI gitu. Maju kena mundur kena. Nah, kan ketahuan siapa yang lebih tua kan. Iya, terima kasih loh. Ya. Nah terus selanjutnya apa lagi? Ya itu tadi sudah kita tulis, kemudian kita coba menjelaskan ya sejauh mungkin, dan ingat dalam satu tulisan jangan terburu-buru, jangan ingin semua ditumpahkan. Ya kan, kita misalnya saya mau ambil nih mitos dalam bekerja, sudah masuk dulu. Kita kan kadang-kadang pengen setelah bekerja adalah begini, bekerja jika ingin melihat peluang lebih baik kita harus pindah ke perusahaan. Nah itu jangan dulu, mitosnya bekerjanya aja dulu gitu. Ya kalau langsung begitu mah jadinya bikin blog aja ya daripada bikin. Iya, nah itu bedanya menulis kemudian dengan orang membuat resume itu beda. Harus lebih sabar lihat poin by poinnya. Nah terus udahlah, ibaratnya orang sudah mencoba menulis nih, udah dapet gitu ya, udah bisa mengalir di papan ketiknya, di keyboardnya udah mengalir. Nah sekarang pemilihan gaya bahasa ini gimana ini? Karena kan mungkin kita sebagai yang baru mau mencoba menulis buku pasti mikir juga kan, aduh ini pakai gaya bahasa yang seperti apa ya, formal kah gitu ya, atau yang casual gitu loh. Itu gimana nih cara memilihnya gitu? Oke, yang pertama tadi saya bilang target pasar kita mau kemana, dan ini fungsinya tulisan kita untuk siapa dan untuk apa, ya kan? Banyak sekali kalau kita searching, saya juga coba sebelum menulis gitu ya, melihat rekomendasi dari beberapa sumber. Tetap saja kalau misalnya untuk sains ya sudah tidak bisa diganggu gugat.
Setuju juga tapi sih kalau ya, sains, fisika, gaya ya, itu sudah adalah beda. tahu nggak lo gitu. Iya. Nah sekarang itu kebanyakan casual, ya kan? Casual. Sekarang casual, tetapi tetap ya tetap kita berpatokan tadi saya bilang ini mau arahnya mau kemana. Kayak saya misalnya gini, isi di buku kita adalah pengalaman-pengalaman yang pernah kami rasakan. Benar ya. Kalau pengalaman yang kita rasakan dengan menggunakan bahasa sains dengan Indonesia baku pasti nggak nyambung. Ya kan? Menulis itu adalah mengajak pembaca ya menjadi penikmat tuh. Jadi ya sebenarnya juga harus bergantung pada topik atau tema apa yang kita mau tulis gitu ya. Iya. Itu tadi tugas kita adalah menulis ya yang membuat nanti si pembaca menjadi penikmat. Makanya saya bilang ini, kalau Anda bedakan kalau orang membaca koran seperti apa stylenya, ya kan? Kalau koran udah pasti sih ya formal lah ya. Ya. Tetapi kalau untuk buku, ya tugas kita adalah orang menikmati tulisan kita. Ya kan? Orang menikmati karena apa? Orang akan bisa berkali-kali, ya, membaca buku kita. Satu, mencari inspirasi. Kedua, memang ingin menikmati tulisannya, kembali lagi reminder seperti itu. Nah sekarang boleh tanya nih Om, waktu dulu nih sedang menulis dalam proses menulis buku It's Showtime itu, sempat kepikiran nggak sih, kan sudah menentukan nih gaya bahasa ya kan? Pada saat menulis di tengah-tengah itu sempat kepikiran nggak sih, wah ini kira-kira bisa menjangkau pembaca market pembaca yang lebih luas atau enggak ya dengan penggunaan gaya bahasa seperti ini, atau udahlah tetap pada pendirian pokoknya ya udah begini aja gaya bahasanya. Sempat nggak sih punya pemikiran begitu di tengah-tengah proses menulis itu? Sempat beberapa kali tulisan ini kena enggak, terlalu vulgar tidak gitu kan. Biasanya kan ada pengalaman kita sering kali mencoba menulis merekod percakapan kita atau misalnya dialog batin kita gitu ya. Sempat tetapi itu tadi saya bilang jalanin aja, tulis dulu, kemudian di akhir baru biasanya kita baca lagi plus mengedit tulisan kita. Kan tadi saya bilang jangankan di tengah yang tadi saya bilang di awal bekerja itu adalah mitos, saya pernah bukan terjebak sempat stuck di sana gitu. Terus akhirnya gitu mitos yang biasanya gini biasanya kita tambahkan lagi deskripsinya. Oke. Nah terus gaya bahasa tema sudah, gaya bahasa sudah gitu ya. Sampai di mana sih sebetulnya sebagai seorang penulis, apalagi mungkin yang baru mau mencoba menulis gitu ya, sampai di batas mana sih harus memutuskan kayaknya di bab ini ya harus jalan ceritanya gitu ya, atau jalan ceritanya ini harus naik, atau jalan ceritanya harus turun, atau mungkin sampai batas ini aja selesai gitu. Itu gimana sih proses menentukan itu? Ya, jadi itu tadi kan dalam menentukan proses babnya atau mungkin alur dari penulisan kita gitu ya. Yang jelas adalah tidak bisa, sekarang ini eranya sangat-sangat modern, tidak lebih bisa ditentukan bahwa di awal harus datar kemudian naik, enggak. Itu tidak lagi. Contohnya gini aja loh, kalau di film-film atau tulisan-tulisan di era 2000-an gitu ya, itu kesannya datar, kemudian ada klimaksnya, kemudian dia turun lagi. Itu biasanya digunakan untuk beberapa penulisan fiksi, ya kan, seperti novel dan segala macam. Tetapi kalau untuk yang
buku non-fiksi. Non fiksi itu mengalir saja Om. Justru itu tadi saya bilang di editing di akhirnya ini mau ditempatkan di mana. Tadi kan susunannya kita nggak rata ini Om. Nggak rapi gitu ya. Tetapi ini nanti masuknya di mana gitu ya. Makanya tadi bilang dalam menulis tidak ada salah benar, tapi yang ada bagaimana kita bisa membuat tulisan kita bisa dibaca bahkan dinikmati oleh pembaca kita. Itu yang jauh lebih penting. Nah, iya. Waktu itu kan kolaborasi bertiga ya, 2 di Bekasi, 1 di Surabaya gitu. Nah ini kan maksudnya kalau bikin buku kan harus sinkron ya. Kan ketika kita bicara misalkan showtime gitu, misalkan membicarakan tentang mitos pekerjaan tadi gitu ya. Itu kan dari antara penulis 1, 2, 3 ini kan harus sinkron ya. Ini gimana waktu itu kolaborasinya tuh gimana? Boleh cerita gak sih? Karena ini menarik juga. Bagaimana nih kolaborasi 3 penulis, udah gitu ada yang beda lokasi lagi. Ya, jadi ya emang saya bilang buku ini menarik Om. Jadi kita waktu itu ketemu sekitar tahun 2014 awal gitu ya di Semarang dalam sebuah program training gitu ya. Terus kita coba bilang, yuk kita challenge yuk diri kita yuk. Kenapa kita nggak coba nulis nih kita bertiga? Oh boleh tuh nggak? Kita buat kerangkanya mau seperti apa pengalaman bekerja. Terus kenapa kita memilih It's Showtime ini gitu ya? Karena korelasinya adalah kita para pekerja kemudian pernah mengalaminya. Jadi kita trainer, tetapi kita juga pernah mengalami proses pekerjaan. Jadi samplingnya memang kita rasakan gitu. Istilahnya kita sempat menjadi praktisi gitu ya. Nah, kemudian kita buat bahwa di dalam bekerja itu kan kadang-kadang ya kita fair saja lah, kita kadang malas untuk datang karena misalnya hubungan kita dengan atasan kurang baik, hubungan dengan antar lini pekerjaan kurang baik, kemudian ada permasalahan di dalam keluarga, sosial gitu. Nah kita mau coba share itu bahwa bekerja adalah sebuah pertunjukan buat kita. Ya kan, sebuah pertunjukan buat kita. Yang namanya orang pertunjukan itu tidak bisa diulang, gitu ya. Sebuah teater tuh nggak bisa diulang. Jadi pada saat kita tampil kita harus maksimal. Karena apa? Karena penonton membayar mahal, punya ekspektasi, punya bayangan, gitu ya, punya harapan, keinginan bahwa pada saat dia menonton, dia tidak hanya menonton, dia tidak sebagai penonton, tapi menikmati, bahkan terhibur, bahkan dia bisa menceritakan ke orang lain, bahkan bisa terinspirasi di dalam kehidupannya. Nah itu yang kita rangkum, proses bekerja segala macam. Nah kita bilang it's showtime, ini kita waktunya. Pekerjaan apapun, tugas apapun, tanggung jawab apapun, gaji seberapa besar apapun, yuk kita ini anggap sebagai pertunjukan sehingga maksimal. Nah seperti itu. Nah nanti di dalam buku ini ya pengalaman kita sebagai praktisi atau yang pernah kita dengar. Seperti itu. Menarik juga sih ya kolaborasi. Nah sekarang yang selanjutnya nih kan namanya menulis gitu ya. Bagaimana nih cara mempertahankan mood gitu ya, mempertahankan mood menulis, lalu kemudian tetap terus mendapatkan inspirasi gitu. Karena kan pernah gak sih waktu nulis itu tiba-tiba ngeblank gitu ya. Nah itu tuh gimana sih untuk mempertahankan mood dan inspirasi menulis tetap ada tuh gimana caranya? Ya, sering Om. Jadi kalau menurut saya biasanya menulis itu malam. Kalau saya menulis itu malam pada saat anak-anak sudah tidur gitu, istri sudah istirahat, saya menulis tuh. Seringkali itu berbenturannya dengan ngantuk. Iya. Jadi persediaan kopi harus banyak juga ya. Kemudian persediaan kopi itu pasti kalau kopi. Gitu ya. Nah begitu ngantuk saya itu biasanya menulis di coret-coretan. Misalnya saya di sini nih, atau saya kasih tanda kurung, saya akan menulis mengenai ini.
Nah, kan, misalnya di dalam bekerja, saya ingin menulis misalnya mitos dalam bekerja bahwa bekerja adalah tidak hanya kebutuhan hidup. Nah, itu saya tanda kurungin tuh Om. Yes, kemudian saya tidur. Nah, besoknya setelah saya lihat tulisan saya di awal, saya lihat itu inti yang di dalam kurung itu. Terus saya lanjutkan. Jadi jangan sampai lepas di idenya itu jangan sampai lepas Om. Jadi begitu kita lanjutin kan kadang-kadang gini Om, berbeda pada saat kita ingin menuangkan inti dari pikiran kita, pengalaman kita itu dengan sebuah tulisan itu sangat jauh berbeda. Beda dengan meresum. Ya. Oke. Nah, terus itu tadi kan tipsnya ya untuk menjaga mood dan inspirasi terus datang gitu. Nah, kalau bicara tentang konten, isi tulisan, gimana sih bahasa isi bukunya gitu ya? Konsistensi itu kan penting ya Om ya. Ibaratnya bab 1 tentang mitos kerja, bab 2 udah pasti harus ada relevansinya dan seterusnya gitu. Nah ini kan cukup menantang ya, mengingat pengalaman Om Kukuh menulis buku Showtime itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Nah pengalaman pribadinya ini kan 3 orang gitu ya. Nah ini gimana nih menjaga konsistensinya itu? Oke, ya itu tadi Om, kita yang penting sepakat, kemudian punya goal yang sama, kemudian punya mindset yang sama. Misalnya begini Om, di dalam pendahuluan bagian 1 gitu ya, misalnya gini, I'm my work gitu ya. Nah nanti di bab 1, bab 2, bab 3-nya kita kemudian dengan editor juga nanti dipilih. Misalnya mitos bekerja, it's a new day, our show, our happiness. Nah itu masuknya di adalah bagian pertama, I'm my work. Kemudian misalnya di bagian kedua, Showtime performance bukan karyawan biasa. Gitu ya. Terus masuk di bab 4-nya let's get ready. Jadi itu coba nanti kita sinkronkan dengan beberapa bagian menjadi bab-bab. Misalnya menariknya gini, di bab 5 ini adalah misalnya vitamin untuk Showtime performers. Jadi kita sebut bahwa pembaca kita adalah penikmat buku kita adalah Showtime performers. Jadi misalnya di bab 13 sampai bab 19 kita tuh makanya vitamin. Vitamin pertamanya adalah optimisme, vitamin kedua adalah the push, the support, the pull. Misalnya kita buat. Yang penting di awal adalah itu tadi kita tulis aja dulu gitu pengalaman kita, nanti coba kita edit lagi yang sesuai dengan itu tadi kecenderungan tulisan kita. Misalnya tadi akuntabilitas personal itu kan kita jadikan ini kita masukin ke vitamin ketiga aja lah, perbaikan terus menerus vitamin keempat. Nah gitu, coba kita golongkan. Nah di awal kita menulis aja dulu Om. Jangan dipikirkan babnya dulu, repot Om, nggak mulai. Gimana malah belakangan ya mikirin bab itu ya? Mungkin ada orang yang bisa juga dengan bab, tapi kami intinya gini, para sahabat pendengar podcast, saya berbicara ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Iya. Benar ya, ingat sekali lagi ini bukan benar salah, tetapi saya atau kami melakukan ini yang kami sharing yang kami lakukan, sehingga alhamdulillah kami bisa menulis sebuah buku dengan tempo yang cukup cepat. Kemudian alhamdulillahnya juga Om Jalbe, dalam 1 tahun itu kami 3.000 eksemplar sold out. Luar biasa ya, udah jadi barang langka pula sekarang ya. Ya, dan yang paling menarik Om, kami diterbitkan oleh, nggak apa-apa saya sebut ya, Grasindo. Itu grupnya Gramedia. Kami tidak ada promosi 1 kali pun di toko buku Gramedia. Ya. Jadi menarik waktu itu editornya kami telepon waktu itu tahun 2015 gitu ya, telepon, Mas
gimana buku kita udah beredar tuh, lah aku nggak dikasih tahu, udah nggak usah dikasih tahu tuh, udah laku banyak. Wah, sana bingung, sana kita coba tuh beberapa Gramedia segala macam gitu ya. Ya alhamdulillah sudah ada. Terus kita cek berapa, yang namanya juga buku perdana masih norak gitu. Oh alhamdulillah sehari itu ada 20, 36 segala macam. Langsung ngecek royalti berapa gitu ya? Enggak. Jangan bikin royalti dulu. Buat para sahabat pendengar podcast tahu tuh kalau yang sudah menulis buku. Oke. Nah, terus berarti sudah jelas ya, maksudnya kalau mau membuat buku sebelum mulai aja dulu udah jelas pasti harus punya kerangkanya dulu. Habis itu udah mulai aja. Kalau berdasarkan pengalaman Om Kukuh, nggak usah pikirin masalah bab, pokoknya mengalir terus aja. Iya. Sampai selesai. Gitu ya. Terus habis itu baru tuh kayak di review ulang gitu ya. Ada nggak sih kalimat-kalimat yang kurang pas atau segala macam gitu ya. Nah, proses itu udah selesai. Nah, anggaplah misalkan aku pengen bikin buku juga gitu ya. Bukan it's show time, it's closing time misalkan gitu. Terus udah selesai nih semuanya gitu. Nah, bagaimana nih supaya buku ini bisa naik cetak? Ini boleh cerita nggak waktu itu pengalamannya gimana sih sebetulnya, kok dari tulisan bisa naik cetak, kemudian akhirnya bisa dijual di toko buku Gramedia gitu? Ya, alhamdulillahnya punya teman-teman baik, akhirnya ditunjukkan jalan baik. Ya kan, kalau saya bilang punya teman-teman baik, ditunjukkan jalan baik. Kami itu sekali mengajukan ini ke Grasindo dan alhamdulillah diterima dan layak cetak. Oh, jadi langsung kita juga bingung. Tulisan ini kok langsung ke penerbit itu ya? Grasindo, iya. Kebetulan kan kita juga waktu itu mengajar di Kompas gitu ya. Jadi tidak ada linknya sama sekali karena Gramedia gedungnya dengan Grasindo tuh di Palmerah itu depan-depanan. Kita coba ke sana ajukan, oke diterima, kita lihat. Terus begitu dikabarin, oke ini layak. Itu kita juga nggak ngerti. Cuman bawa naskah gitu aja ya? Iya. Naskah soft copy dilihat, oh bagus, menarik, paling ditanya ini bukunya untuk siapa, bagaimana seperti itu. Terus kemudian pasarnya untuk siapa, apa gaya bahasanya, visual, terus kemudian judulnya apa, karena gini Om, kekuatan judul itu juga mempengaruhi. Makanya tadi saya bilang buat dulu, terserah teman-teman maunya seperti apa, tapi menurut kami prosesnya adalah itu is short time, bahwa kami praktisi, trainer yang praktisi di dalam pekerjaan, menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sebuah pertunjukan gitu ya. It's show time gitu ya. Nah, kita buat itu. Nah, kemarin jadi cerita nih Om, menarik nih Om. Jadi ada salah satu sahabat saya, seorang ya termasuknya perwira tinggi di TNI AD, dia sudah menulis. Lalu itu ketahuan dia rajin menulis. Terus dia bilang, Mas Kukuh, saya sudah punya tulisan nih Mas. Saya kasih judul apa supaya menarik ya? Menariknya mengenai apa gitu ya? Ini mengenai seperti ini, pengalaman saya gini. Terus saya bilang, sudah beri judulnya Tinta Hijau saja. Tinta hijau, maksudnya tinta itu kan tulisan, hijau itu menggambarkan kesatuannya dia. Iya ya. Ya kan, ini tuh tinta hijau menarik kan? Ini jadi pengalaman copywriter juga nih kayaknya. Iya kan, kalau menurut Om Jalil penasaran nggak dengar gitu? Ada judul buku, judulnya Tinta Hijau. Penasaran. Itu mungkin tinta printer kurang kali, warna merah sama kuningnya kurang, jadi adanya hijau doang. Iya kan, whatever orang ngomong apa itu jadinya itu kan. Waktu itu kan it's what time nih kayak NBA dulu, nggak apa-apa sih. Ya kan, yang penting adalah ini adalah kalimat yang universal mendunia, yang tidak harus ada hak paten yang kita pakai. Nah, boleh tanya nggak, kan? Itu prosesnya berapa lama tuh, kan sudah masuk nih soft copy-nya ke penerbit itu. Terus berapa lama itu prosesnya hingga, kan pasti ada pembicaraan ya, kayak tadi kan cerita editornya, penerbit bertanya ini buat siapa, ini tujuannya apa dan segala macam. Itu berapa lama proses berlangsungnya itu gitu?
kurang lebih 2 minggu Om. Oh gitu ya. Iya, jadi yang penting gini, buat teman-teman sekalian gitu ya, ingin membuat buku, pada saat ketemu editor, ya maaf ya kita jangan merasa bahwa kita adalah penulis hebat, kita adalah seorang trainer atau enggak, kita, ya memang kalau kami merasanya bahwa kami awam di dunia tulis menulis atau buku, jadi kita minta suggest ya seperti apa, ya ngeling aja Om, gitu ya, tetap aja walaupun judulnya tips menulis, walaupun jiwa trainernya keluar, yang penting koneksivitasnya harus dijaga ya kan. Ngopi bareng, pesan apa, minumannya apa, saya ini kopi cappuccino ya, kita pesanin deh, kita ngobrol aja kan. Modal kita kopi Om, tidak mengeluarkan 1 rupiah pun buat para sahabat pendengar podcast. Kami tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk menulis buku ini. Tuh ya, jadi pendengar podcast tolong diingat bahwa tidak selalu kekuatan orang dalam itu berfungsi. Iya. Oke. Walaupun itu tadi saya bilang, kami direkomendasikan oleh sahabat-sahabat kami, gitu kan, kita bilang orang, insya Allah kita baik, ketemu orang-orang baik, pasti ditemukan oleh jalan yang baik. Nah, ini informasi bagus nih buat pendengar podcast ya. Jadi kalau yang kebetulan sudah jalan menulis terus bingung ini gimana cara jadiin buku, ini tadi udah disampaikan sih sekilas. Jadi ternyata tidak rumit, langsung datengin aja penerbitnya gitu ya. Lalu bicara langsung mungkin dengan perwakilan dari penerbit. Dan udah tinggal prosesnya aja yang berjalan seperti apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, atau gini tidak hanya buku, kayak teman-teman mau e-book gitu ya, sama saja sudah. Editornya adalah diri kita gitu. Yang penting kalau dari kami adalah itu tadi, walaupun casual juga tetap harus dijaga bahasanya, ya kontennya gitu. Karena kalau baik buku maupun e-book kan itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Dan tolong jadikan para pembaca kita itu adalah penikmat tulisan kita. Kalau saya lebih cenderung gitu, bukan hanya buku sekarang penikmat ya tulisan kita. Iya ya. Dan kalau pakai e-book itu mungkin prosesnya lebih cepat kali Om, karena kan tidak maksudnya kan kita sendiri sebagai editor, kita juga sendiri sebagai penerbitnya juga gitu ya. Paling yang dibutuhkan keahlian desain grafis mungkin untuk covernya gitu ya, lebih kayak gitu. Untuk cover. Kalau untuk susunan sekarang sudah ada aplikasinya banyak. Luar biasa ya teknologi. Iya, nah terus yang penting gini mengapa saya bilang semua orang bisa menulis? Kita lihat saja status teman-teman atau cerita teman-teman di wallnya atau di mananya. Nah itu kan daripada kebuang, sayang, kenapa nggak kita dokumentasikan? Ya kadang kalau status WhatsApp, status Instagram juga copy paste juga mungkin dari sosmed lain. Ntar kenapa? Iya kan nggak apa-apa itu kita kembangkan loh. Kalau saya bilang kan sumbernya dari mana, kita juga boleh menyadur loh. Nggak apa-apa kita sambil ke next step ya Om ya. Ya kan? Itu boleh Om. Kalau misalnya sumber inspirasi pengalaman pribadi, kita boleh menyadur, mencontoh. Yang penting dicantumkan. Kayak kami ini juga melihat kalau lagi mentok buku ya kita lihat juga mengenai apa. Kan kita juga nggak boleh kalau kita bilang menggunakan bahasa istilah-istilah itu, kita tidak boleh juga semena-mena terus kemudian kita tidak bisa mencantumkan. Saya juga kalau lagi menggunakan training juga sekarang harus mencantumkan, atau misalnya kalau kita gampang tuh daftar pustakanya lah Om. Iya, ada footnote-nya lah ya. Kalau misalkan dalam satu halaman kita mengutip gitu ya, kita cantumkan lah kurang lebih kayak gitu ya. Iya, kita banyak kok. Ini salah satunya ada misalnya ada dari The Success Principle gitu ya. Terus kemudian ada dari Art the Heart of Leadership. Kita pakai menyadur itu nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau tulisan jadi tidak murni semuanya tulisan sendiri gitu ya, maksudnya mendapatkan asupan ide dari buku yang lain kurang lebih gitu ya.
Iya, tetapi kan kita mesti fair, kita cantumkan di sini. Iya dong pasti. Iya ya. Memang itu sih salah satu tantangan kalau ingin membuat buku non fiksi gitu ya. Apa namanya? Rajin membaca juga sih ya. Itu memang wajib ya. Iya. Karena kalau bikin buku non fiksi terus semuanya hanya berasal dari pemikiran kita sendiri, takutnya malah jadinya ke non fiksi gitu ya. Karena nggak ada dasar yang menguatkan tulisan itu gitu ya. Iya juga sih. Oke. Nah, terus waktu ini kita udah masuk ke menyadur gitu ya, menyadur atau mengutip nih. Nah, waktu itu apa nih kira-kira yang menjadi pertimbangan? Kayaknya aku mau ngutip dari buku ini ya. Dari buku ini apa sih pertimbangannya gitu kalau boleh tahu? Itu tadi pertimbangannya pada saat ide kita mentok, Om. Yang tadi Om Jalvin di awal kan belum saya jelaskan, nanti saya arahkan ke sini. Pada saat misalnya mentok, kita mesti baca buku atau paling nggak searching. Ya kan kita butuh itu. Kalau kita sedang menulis misalnya yang fiksi gitu ya, pasti mereka cari suasananya misalnya yang di pantai, yang gimana itu apa supaya menghadirkan ide-ide lagi, gairah passion idenya itu muncul lagi. Nah kalau yang non fiksi ya itu tadi kita dengan Om Jalvin bilang membaca, mendengar, ya kan, atau telepon teman gimana pekerjaan gitu. Saya beberapa kali telepon, pekerjaan gini, oh iya ada, saya catat tuh. Jadi saya lupa, saya mohon maaf teman-teman, saya jadi sumber inspirasi. Gitu. Baru mau ngomong, wah kasihan juga dibuka akhirnya di sini ya. Pengalamannya dikutip tanpa izin atau seizin Om? Kenapa? Kan nggak gitu semuanya saya cuplikan. Jangan-jangan Om Jalvin juga saya tangkap idenya waktu itu saya telepon, cuma Om Jalvin nggak inget, saya juga nggak inget. Kalau keinget ini mana nama gue kenapa nggak disebut di buku? Oke. Nah, lalu teknik apa lagi nih selain menyadur gitu ya, mengutip dari informasi lain? Ada teknik lain nggak untuk memperkaya tulisan gitu? Ya, itu tadi Om, banyak sumber inspirasi yang bisa kita dapat dari sekeliling kita, ya kan? Contohnya saja salah satu salah banyak dari ide saya, misalnya saya sharing dengan istri saya bagaimana pekerjaan teman-temannya segala macam, akhirnya itu bisa jadi sumber inspirasi. Kita kadang-kadang lupa mencari inspirasi di luar jauh-jauh gitu. Ternyata di sekeliling kita gitu tuh ada juga inspirasi. Ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan misalnya security perumahan. Nah ternyata ada idenya, pernah mentok gitu ya. Saya lupa jam berapa saya keluar tuh kebenaran sampai, Pak gini gimana jangan ya begini le Pak, ya walaupun begini nikmatin aja Pak, namanya orang hidup lele. Oh dapat. Jadi kenapa Pak? Sebentar nih, gue nyari ide itu. Sakit perut nih. Padahal ada dapat ide tuh cuma 15 menit tuh. Aduh. Ya alhamdulillah dapat. Ini perlu dicontoh ya para pendengar podcast. Jadi mengambil ide secara senyap. Kan belajar dari itu beberapa kesatuan angkatan bersenjata kita senyap gitu. Udah belajar pasukan kata Kopassus kayaknya nih ya, senyap gitu ya. Nah, oke. Nah, pada akhirnya ini semua proses menulis sampai ke penerbit gitu ya, strugglingnya gitu ya, struggle-nya di tengah-tengah proses menulis tadi udah di-share juga. Nah, boleh nggak nih Om di-share lah tips yang paling jitu nih untuk para pendengar podcast ya, yang sedang dalam proses menulis gitu ya. Apa nih yang perlu terus dipertahankan selain inspirasi, selain mood gitu ya,
Dan apa nih tipsnya menjadi penulis yang bisa laku sebanyak itu tadi 3.000 eksemplar gitu Om? Ya, kalau saya buat para sahabat pendengar podcast, yang pertama adalah jangan malu. Ya kan, jangan malu, kita tulis saja, ya kan, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita lihat dari sekitar kita, tulis saja. Yang paling bagus adalah menulis itu dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Dan yang terpenting adalah kita menulis, yang pertama adalah selain mengaktualisasi atau menerjemahkan inspirasi kita, adalah supaya ini memberikan manfaat dan berkah untuk orang lain. Ya kan, tidak hanya dibaca, kemudian tidak hanya dinikmati, dan insya Allah bisa memberikan inspirasi. Itu yang paling penting Om. Kalau kami, jujur kami tidak memikirkan di awal, tidak memikirkan royalti. Royaltinya dapat misalnya secepat itu 3.000 eksemplar satu tahun, itu bonus. Ya. Oke. Terus yang ini nih, apa sih namanya? Berarti pokoknya pendengar podcast kalau lagi nulis buku udah gak usah pikirin yang lain dulu ya. Gak usah mikirin wah nanti ini kira-kira diterima atau enggak. Kurang lebih gitu ya kali ya. Iya, yang lagi nulis ebook juga, oh nanti gini ya yang baca saya profesor, sudahlah nggak apa-apa gitu. Yang baca saya kan ini nanti direktur, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting adalah ini kan pengalaman kita. Ingat, menulis itu tidak ada salah benar, tetapi itu tujuan kita adalah buku ini atau tulisan Anda bisa dibaca dan dinikmati, kemudian memberikan inspirasi, itu saja dulu. Mantap. Oke. Ini kita gak kerasa ya sudah 55 menit loh, hampir sejam. Ini kalau kita lanjutin ini pada tidur nanti pendengar podcast. Nah, jadi pendengar podcast ya, ini menarik banget nih bahwa hari ini kita dapat ilmu baru gitu ya tentang tips menulis. Disampaikan dengan cara yang paling sederhana. Semoga para pendengar podcast juga dapat nih intisarinya. Dan kebetulan kalau ada yang sedang memulai menulis, nah udah terusin aja dulu gitu. Yang belum mulai menulis, mungkin karena sekarang banyak waktu yang cukup senggang, banyak di rumah, WFH, ya udah nggak ada salahnya juga nulis gitu. Yang penting tadi tulis aja. Betul. Yang penting tadi nulis aja dulu, sumbernya dari mana, bisa dari pengalaman pribadi, kejadian, ya kan? Terus didokumentasiin aja udah. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Yang menarik sedikit, saya sampai lupa tadi. Boleh. Ada salah satu sahabat terkena COVID itu tahun lalu pada saat COVID sedang tinggi-tingginya. Saya bilang, kemudian alhamdulillah dia sembuh. Saya bilang, Mas tulis Mas, biar jadi inspirasi, biar buat berkah untuk orang-orang. Ternyata harus seperti ini. Ada tulis ebook. Saya bilang, kalau ini kan susah kan ketemu, tulis ebook, disebarkan bahkan sama dia. Pengalaman dia, bagaimana dia tertular, bagaimana harus begini. Sekarang jadi inspirasi malah. Ya, jadi undang di Zoom di mana-mana. Ya alhamdulillah kan, saya bilang. Gak usah mikirin apa dulu. Gitu. Bener. 2 minggu plus 2 minggu, hampir 1 bulan dia. Mau ngapain coba kalau di karantina? Bener. Dan ini juga bisa jadi ide tema atau topik nih ya buat pendengar podcast. Iya. Apa namanya? Anda WFA tulis. Situasi pasca vaksinasi. Wah. Iya. Nanti kalau ada yang pakai judul itu bayar royalti ya. Oke nih. Nah, menarik banget nih untuk pagi ini gitu ya. Jadi kita recording nih pagi, inspiratif banget, informatif juga gitu ya. Semoga untuk teman-teman pendengar podcast nih bisa nyusul nih langkahnya sama Om Kukuh nih supaya bisa menerbitkan buku juga. Dan atau ebook ya, tidak hanya buku, atau meluncurkan ebook yang kemudian disebarkan. Dan kayak tadi tuh ceritanya temennya Om Kukuh,
malah menjadi narasumber di mana-mana. Itu kan akhirnya membuka cakrawala pengalaman kita juga ya. Luar biasa. Oke, Om Kukuh. Terima kasih banyak nih untuk sesi sharing pagi ini di bulan puasa Ramadan. Semoga berkah ini menjadi pahala ya kan. Amin. Ini ilmunya menjadi berkah untuk semuanya. Oke, para pendengar podcast, tunggu episode berikutnya dari Kamikaze bersama kami, Kukuh dan Zalvin. Kita akan siapkan lagi nanti untuk judul lainnya yang pasti masih akan seputar tentang self-improvement gitu ya, dan ide-ide inspiratif sehari-hari. Itu aja dari saya Zalvin, dan bersama saya Om Kukuh ya. Kukuh Hayu Haji. Nah, kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan langsung nih, tadi kan di awal udah disebutin ya alamat emailnya, kukuh.wama@gmail.com. Kalau ngerasa kurang, kayaknya kalau lewat email terlalu kuno, mau kontaknya lewat IG. IG-nya apa sih Om Kukuh? Kukuh Wama. Kukuh Wama ya. Mau langsung direct mail. Whiskey Alpha, Mak. Nah, ya langsung. Mau langsung direct message segala DM langsung Kukuh Wama, silahkan gitu ya. Cuman ingat ya, jangan DM yang macam-macam. Nanti repot ini semuanya nih. Oke, baik Om Kukuh, terima kasih banyak. Para pendengar kami kasih ya. Terima kasih pendengar podcast kami kasih. Yes, oke. Terima kasih Om Kukuh, untuk semuanya selamat pagi, selamat beristirahat. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jika Anda tertarik untuk tahu lebih jauh, silahkan kunjungi website saya di www.zalvin.my.id, zalvin.my.id, atau follow akun Twitter saya di @zalvin. Dengarkan episode baru di minggu depan dan jangan lupa follow dan subscribe channel podcast saya ini di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, atau di Radio Public. Sampai jumpa.